Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Profesor Mahfud MD sekaligus mantan Menteri Menko Polhukam ini meminta atau mendesak KPK untuk segera melakukan investigasi terkait kasus penggunaan jet pribadi yang disebut-sebut bentuk gratifikasi yang diberikan pihak Garena atau pihak perusahaan terkait kepada Kaisang Pangarep. Ya teman-teman, informasi ini kita dapat dari kompas.com di salah satu kanal YouTube di video yang berjudul Mahfud tantang KPK usut kasus penggunaan jet pribadi yang seret Kaisang. Sebelumnya teman-teman, dalam press release-nya mantan Menko Polhukam Mahfud MD menantang KPK untuk segera mengusut kasus privat jet yang menyeret nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Mahfud MD, KPK ini justru gamang menyebut tak bisa segera bertindak menyelesaikan kasus yang terus menjadi perbincangan masyarakat. Mahfud mengatakan pihak KPK tidak tegas, tidak berani untuk menangani kasus ini. Dari kacamata Mahfud, justru hanya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang lebih tegas, sementara lainnya disebutnya bersembunyi dari kasus ini. Ya teman-teman, banyak pihak yang memang kini mengkritik KPK dikarenakan mungkin ketakutan KPK untuk menginvestigasi, untuk memeriksa lebih lanjut putra bungsu Presiden Joko Widodo yang kita ketahui memang saat ini masih berkuasa hingga Oktober tahun 2024. Dan banyak pihak juga yang menyayangkan teman-teman ini KPK karena tidak tegas untuk melihat kasus atau menangani kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Kaisang Pangarep. Karena dengan tindakan KPK yang hanya meminta klarifikasi ini menunjukkan bahwa KPK memang tengah mendapatkan tekanan atau memang sengaja ditekan agar tidak memproses kasus ini. Dan hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan dari Profesor Mahfud MD yang menanggapi terkait kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama putra bungsu Presiden Joko Widodo. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi, artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan, akhirnya nggak muncul lagi dan orangnya pun sekarang tadi mana kita nggak tahu. Kalau misalnya Pak nanti setelah dilakukan klarifikasi atau apapun namanya penyelidikan dan misalnya ketahuan bahwa ini terjadi, fasilitas ini diberikan karena memang punya kepentingan si punya jet pribadi kepada bapaknya presiden gitu. Kita beralih sekarang kepada apa namanya yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Jokowi juga nih. Lagi ramai tentang private jet yang digunakan oleh Kaisang Pangarep, ya putra Pak Jokowi bersama istrinya ke Amerika dari Jakarta ke Philadelphia waktu itu Pak. Dan ketahuan lalu menggunakan pesawat jet pribadi. Lalu dan itu mahal kan. Dipertanyakan oleh sejumlah orang bahwa itu gratifikasi oleh kalangan orang tertentu mengatakan, ada juga yang mengatakan bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara. Persisnya menurut Pak Mahfud itu bagaimana? Jadi begini, korupsi itu banyak jenisnya ya. Korupsi itu ada banyak jenisnya. Misalnya yang pertama itu mengambil uang negara secara melawan hukum untuk membuat keuntungan bagi diri sendiri. Lalu ada juga penyuapan. Menyuap orang atau menerima suap, itu bagian dari korupsi. Lalu ada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu pemberian kepada pejabat negara, kepada penyelenggara negara, tanpa ikatan yang jelas, tanpa sesuatu ikatan. Apa bedanya penyuapan dengan gratifikasi? Kalau penyuapan itu orang memberi uang dan menerima uang untuk membuat satu keputusan yang menguntungkan bagi pemberi. Misalnya, tolong dong saya dihukum 1 tahun aja, nyuap ke hakim. Itu penyuapan namanya. Itu tidak merugikan keuangan negara kan? Ya. Nyuap. Uang terima, ada uang negara. Tidak ada uang negara di situ. Nyuap pejabat agar diberi proyek, gitu, secara curang. Kalau gratifikasi itu enggak, tetapi diberikan kepada pejabat tanpa ikatan berupa, misalnya diskon, tiket pesawat, disebut loh di undang-undang, tiket. Ada. Iya, tiket, biaya hotel, dan diskon, dan macam-macam gitu. Diskon dalam. Jadi tidak hanya barang, tapi juga jasa. Iya, gitu ya. itu masuk dalam gratifikasi. Yang itu dua-duanya, suap maupun gratifikasi itu bagian dari korupsi ya? Bagian dari korupsi. Makanya saya katakan korupsi itu ada 7 macam itu tadi. Merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan jabatan,
pemerasan itu bagian dari 7 macam korupsi yang berlaku di Indonesia. Gratifikasi itu memang hanya untuk pejabat, penyelenggara negara. Ya. Tetapi sebenarnya kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan enggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya. Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Jadi KPK jangan berhenti untuk mengatakan bahwa kami nggak bisa memfollow up karena dia bukan penyelenggara negara. Iya, nggak gitu boleh ya? dong. Dia dulu Karena dong. orang kan bisa mengatakan dengan mudah mengatakan bahwa ya dia bukan penyelenggara negara, tapi fasilitas yang dia dapatkan itu mungkin karena bapaknya presiden atau kakaknya sebagai wali kota, kan gitu, Iya, Pak? mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya, perusahaan ini, penyedia jet itu. mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu, udah kasihkan ke adik saya aja, kan bisa. Itu kan gratifikasi. Atau ada stafnya yang bilang jangan kasih ke sini, kasih ke sana aja. Bentuknya apa? Nah itu yang harus selidiki. Iya seharusnya memanggil dong. Iya tapi aneh sih, lalu dibilang KPK yang saya baca ya. Iya. Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil nggak ada orangnya, nggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang. Tapi di jumpa pers kemarin Begitu kan nggak enak. Pak Alex Marwata mengatakan bahwa sudah disiapkan suratnya untuk segera dipanggil. Iya, Untuk seharusnya klarifikasi. begitu. Meskipun saya juga dengar dari Pak Alex itu untuk pencegahan, bukan untuk penyelidikan. Untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Iya, iya. Apa artinya, Pak? Kalau hanya untuk Ya artinya belum kedugaan tindak pidana gratifikasi. Ya, ini apa kayak apa, tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alex, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alex itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu. Harusnya ditegaskan kami panggil kan boleh KPK itu memanggil. Kaitannya. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak penuturan dari Profesor Mahfud MD terkait permasalahan dugaan gratifikasi yang menyeret nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tentu teman-teman, polemik ini harus segera diakhiri baik dengan klarifikasi Kaisang ataupun dengan pernyataan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita berharap KPK teman-teman tidak hanya wait and see melihat isu ini makin liar atau menunggu Presiden Joko Widodo lengser dan baru melakukan penindakan terhadap Kaisang Pangarep. Kita juga tentu berharap Pak Mas Kaisang selaku Ketua Umum PSI juga beritikat baik untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga polemik atau isu liar yang menyebut putra bungsu Presiden Joko Widodo menerima gratifikasi, menerima suap atau apapun itu bisa segera di-clearkan, bisa segera diterangkan kepada publik. Ya, kita tahu memang publik atau netizen ini sangat-sangat tajam teman-teman. Kalau misalnya ada pun sedikit kasus pasti bakal makin boom. Apalagi ini menyeret orang nomor 1 di Indonesia. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal tunggu update terbaru lainnya di KPK terkait perkembangan kasus gratifikasi yang menyeret nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.